Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-28 di Eksamen. Ketika kita ditanya gimana kabar kita, mungkin gimana sekolah kita, gimana keadaan kita sekarang, mungkin kebanyakan dari kita selalu akan menjawab dengan pertanyaan template baik-baik saja, ataupun mungkin sebagian besar dari kita di dalam hati kita maupun yang kita keluarkan kepada orang, kita pasti akan menjawab, ya biasa aja. Kehidupan saya mungkin sekarang biasa aja. Kenapa? Karena kehidupan saya begitu-begitu aja. Terus-menerus berulang, tidak ada sesuatu yang drastis yang berubah, walaupun sekarang saya tetap melakukan segala sesuatu di rumah. Tetapi sekarang saya sudah mulai terbiasa dan sekarang saya juga merasa sama seperti dulu. Kehidupan saya biasa. Teman-teman, kehidupan kita memang biasa aja, B aja, karena selalu berulang dan berulang. Tapi seringkali permasalahannya adalah bukan karena kita tidak punya kehidupan yang spesial. Permasalahannya bukan karena kita melakukan sesuatu yang berulang dan berulang. Tetapi seringkali ada pada cara kita memaknai sesuatu yang biasa aja. Teman-teman, kita merasa itu biasa karena kita merasa yang namanya Tuhan itu harus melakukan hal yang luar biasa dulu, baru saya bisa nyadar. Tuhan harus melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan orang, di luar dari kejadian yang biasa, baru saya bisa merasakan atau merindukan kehadiran Tuhan di dalam hidup saya. Teman-teman, tetapi kenyataannya kalau Tuhan pun misalnya melakukan hal yang luar biasa terus-terusan, lama-lama kita akan merasa itu hal yang biasa. Jadi permasalahannya adalah kita seringkali tidak terlalu memaknai hal-hal yang biasa. Kita seringkali tidak menyadari bahwa hal-hal yang biasa itu justru adalah sesuatu yang terus Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan, dan Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan itu adalah sesuatu yang justru Tuhan berikan untuk menikmati dan menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga yang menjadi masalah bukanlah pada apa yang terjadi, keadaan sekitar kita yang terus-menerus berulang, tetapi pada tidak adanya awareness, kepekaan secara rohani. Teman-teman, itulah yang kita butuhkan di masa-masa seperti ini. Kita membutuhkan awareness atau kepekaan rohani. Di tengah segala sesuatu yang berjalan sangat normal, sangat biasa, justru disitulah kita butuh kepekaan untuk melihat jejak-jejak Tuhan, bahkan untuk menikmati kehadiran Tuhan setiap waktu. Teman-teman, kepekaan rohani itu seperti apa? Kepekaan rohani itu seperti sebuah kesadaran dan keterbukaan bahwa Tuhan hadir, Tuhan bekerja, Tuhan tidak pernah tidak hadir di dalam hidup kita. Tuhan selalu bekerja, Tuhan selalu menyatakan dirinya, dan yang kita lakukan adalah kita merespons, kita terbuka, membuka mata, kita melihat kehadiran Tuhan. Kita peka, Tuhan sedang bekerja. Kita peka, Tuhan hadir. Itulah keterbukaan rohani. Teman-teman, apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah perasaan kita sedang tumpul dan lain sebagainya, bukankah Alkitab berkata bahwa Tuhan itu selalu hadir dimanapun kita berada? Tuhan hadir dalam hidup kita, bahkan bekerja di dalam hidup kita tanpa kita sadari bahkan. Dan justru itulah luar biasanya Tuhan kita. Yang luar biasanya Tuhan kita adalah Dia bekerja di dalam hal-hal yang biasa bagi kita. Tetapi Dia terus lakukan itu tanpa henti, menopang kita sampai saat ini. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Yang luar biasa adalah Tuhan terus menopang kita melalui hal-hal biasa yang terus-menerus ada di dalam hidup kita. Teman-teman, yang membuat kita kuat menjalani hidup, apa yang menjadi semangat kita dalam kuat menjalani hal-hal yang biasa dalam hidup? Adalah karena kita sadar kita dikasihi Allah. Kita sadar kasih Allah itu cukup buat kita. Itu menjadi semangat buat kita, bukan? Dan kita seringkali merindukan, Tuhan, aku mau merasakan kasih-Mu setiap hari. Di tengah kehidupan saya yang biasa aja, saya mau terus merasakan kasih-Mu. Saya mau terus merasakan hangatnya cinta-Mu, merasakan kehadiran-Mu, tuntunan-Mu hari lepas hari. Dan disinilah fungsi sebetulnya dari kepekaan rohani yang harus kita latih. Teman-teman, salah satu praktik yang membantu kita sebetulnya di dalam membuka kepekaan rohani, terbuka terhadap kehadiran Tuhan setiap waktu adalah praktik dari eksamen. Eksamen atau dalam bahasa Inggrisnya eksamen, memeriksa
Itu adalah sebuah hal yang sederhana sebetulnya. Sebuah hal bentuk memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Teman-teman, kalau Mazmur 139 itu berkata bahwa Tuhan itu mengenal kita, Tuhan itu menyelidiki kita ketika kita bangun, tidur, berjalan, berbaring. Maka yang perlu kita lakukan sebetulnya adalah kita membuka diri kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah hadir di dalam hidup kita, entah kita sadar ataupun tidak. Dan respons dari pemazmur ketika dia tahu, Tuhan, aku tidak bisa lari dari hadapan-Mu. Di dunia orang mati pun Engkau di sana. Respons dari pemazmur adalah, oke, karena saya tidak bisa lari dari hadapan Tuhan, yang bisa saya lakukan adalah apa? Tuhan, kenallah aku, selidikilah aku, eksamin, periksa aku. Teman-teman, sehingga proses kita eksamen, self-examine, itu adalah bentuk latihan disiplin rohani yang membantu kita sebetulnya di dalam hal-hal yang biasa. Kita bisa terbuka sama Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, self-examine adalah sebuah bentuk sebetulnya kita memeriksa diri, sekaligus bentuk kita menghadapi diri kita. Kita seringkali takut, teman-teman, menghadapi diri kita dan lebih memilih melakukan banyak hal daripada kita deal dengan diri. Saya lagi apa, saya lagi merasakan apa, saya lagi merasakan lelah, stres. Kita tidak mau memeriksa diri. Kenapa? Karena kita tahu kita tidak mau menghadapi itu. Capek, sakit, kita menghadapi. Teman-teman, justru ini adalah hal-hal yang penting kita lakukan di dalam hidup kita. Teman-teman, self-examine ini sesuatu yang bisa kita lakukan biasanya di akhir daripada hari. Misalnya sebelum kita tidur, bisa di akhir saat teduh atau bahkan di sebelum saat teduh, itu bisa menolong kita. Apa yang dilakukan di dalam self-examine ini? Teman-teman, eksamen itu sesimpel kita melakukan daily review. Ya, artinya daripada sehari itu berlalu, tahu-tahu udah hari Minggu, tahu-tahu udah hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Daripada hari itu berlalu begitu cepat dan bagi kita B aja atau biasa aja. Kita berhenti, kita ambil waktu sejenak untuk menyadari jejak Allah. Apa yang kita lakukan? Simply kita merenung, berpikir sejenak dengan hati dan pikiran kita. Kita daily review, bagaimana saya sejauh ini. Teman-teman, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lakukan. Ini kita bisa lakukan setiap hari. Mungkin setiap pagi, it's okay. Tapi biasanya adalah ketika kita mereview hari kita kemarin atau hari kita seharian itu akan membantu kita untuk melihat bagaimana saya bisa improve. Bagaimana Tuhan sebetulnya hadir yang seringkali tidak saya sadari. Teman-teman, coba ambil waktu, cari waktu senyaman mungkin akhir dari hari, biasanya malam sebelum tidur, dan banyak hal lain. Nah, apa yang kita tanyakan di dalam langkah-langkah dari eksamen ini? Ada beberapa hal, teman-teman. Yang pertama, coba cari tempat dan posisi yang nyaman. Jauh dari segala distraksi, segala sesuatu yang bisa tiba-tiba distract kita dari hal-hal yang lain. Mungkin itu handphone kita dan banyak hal lain yang bisa distract kita hanya sekitar 10-15 menit. Coba cari tempat, posisi di mana kita merasa sangat nyaman. Mungkin itu dalam kamar kita, di ranjang kita, di bangku kita, di mana kita bisa fokus untuk 10-15 menit saja. Dan kita coba sadari. Pertama-tama coba sadari ketika kita melakukan daily review. Kita melakukannya itu di hadapan Tuhan. Kita melakukannya di hadirat Tuhan. Sehingga ketika kita daily review, kita seperti sedang ngomong sama Tuhan. Ketika kita eksamen, kita sedang ngomong sama Tuhan. Tuhan yang periksa diri kita. Dan kita belajar untuk periksa diri kita juga. Teman-teman, kita bisa tanyakan kepada diri kita beberapa hal. Ketika kita sudah dapat posisi yang nyaman, kita resapi, kita rasakan, sadari bahwa Tuhan hadir. Tanyakan kepada diri kita beberapa hal. Misalnya, apa yang sudah terjadi hari ini? Mungkin kita bisa mereview dari pagi, review singkat dari jam ke jam. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Oh, saya bisa bangun. Oh, saya makan. Oh, saya ketemu sama orang tua saya. Oh, saya bisa belajar sampai jam segini, saya kuat ternyata. Atau saya bisa makan, saya bisa ada waktu kosong, saya main, saya chatting sama teman, dan lain sebagainya. Coba review keseharian kita, lihat secara lengkap hampir 24 jam itu.
misalnya dari pagi sampai malam, apa yang sudah terjadi. Lihat agak kecil, agak lambat, review secara perlahan. Teman-teman, ketika kita sudah review secara perlahan, kita lihat, wah, banyak yang kita sudah lakukan hari itu. Ternyata kita sudah melakukan banyak hal yang sebenarnya bukan biasa. Lalu coba kita tanyakan kepada diri kita. Ketika kita sudah review seharian, coba tanyakan kepada diri kita, ada nggak sih yang bisa kita syukuri hari ini? Ada nggak yang bisa saya syukuri hari ini? Mungkin sesimpel di dalam hari itu, saya bisa bangun pagi, makan, saya bisa bertemu keluarga saya, atau mungkin ada berkat-berkat tertentu yang terselip di dalamnya. Mungkin itu kabar baik dari seorang teman, mungkin itu pemberian dari seseorang, mungkin itu kehadiran orang mungkin yang kita udah lama nggak chat misalnya, atau mungkin nilai kita yang lebih baik, kita mungkin dapat sesuatu di sekolah. Ada nggak yang bisa disyukuri hari itu? Coba lihat lagi review harimu, ada nggak yang bisa disyukuri? Lalu ketika kita tanya, kita resapi, oh iya ternyata banyak yang bisa saya syukuri. Lalu tanyakan kepada diri kita, adakah dosa di dalam seharian itu? Hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, yang menghalangi kita dari dekat sama Tuhan. Mungkin ketika kita review itu, kita sadar ada beberapa kegiatan yang saya lakukan sebenarnya tidak membantu. Ada beberapa kegiatan yang bahkan tidak berguna sama sekali, yang bahkan menjauhkan saya dari Tuhan, yang malah merenggut waktu saya yang saya bisa lakukan untuk yang lain yang lebih bermanfaat. Adakah dosa yang saya lakukan, hal-hal yang kurang berkenan di hari itu? Coba review sejenak. Dan yang terakhir teman-teman, ketika kita sudah review keseharian itu, bersyukur untuk apa, ataupun kita mengaku dosa kita mereview apa hal-hal yang kurang menyenangkan di hadapan Tuhan. Lalu yang terakhir dari eksamen, kita belajar minta ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Minta Tuhan ampuni kita, minta ampun sama Tuhan kalau kita hari ini sudah menyakiti hati Tuhan. Mungkin itu dari hal-hal yang kita lihat di handphone kita. Mungkin perilaku kita kepada orang tua atau teman. Minta ampun kepada Tuhan, sekaligus minta anugerah Tuhan untuk menolong kita di hari berikutnya. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tidak sanggup. Ketika aku melihat hari ini, aku sadar itu semua karena berkat. Besok, saya mau memulai hari saya bersama dengan Tuhan. Saya mau kembali menjalani hari saya bersama dengan Tuhan. Minta ampun dan minta anugerah Tuhan untuk saya menjalani keesokan hari. Teman-teman, ini langkah yang singkat, simple, tapi kalau kita lakukan setiap hari, kita bahkan bisa melihat dari hal-hal yang biasa, itulah yang luar biasa dari Tuhan kita, Tuhan bekerja. Yang pertama, cari posisi yang nyaman, tempat di mana kita bisa jauh dari distraksi, sadari hadirat Tuhan. Yang kedua, daily review, apa yang sudah saya lakukan seharian, apa yang bisa saya syukuri, apa dosa-dosa yang kurang berkenan, hal-hal yang menghalangi saya dari Tuhan. Dan yang ketiga, minta ampun dan minta anugerah Tuhan untuk menjalani keseharian kita. Teman-teman, coba praktekkan itu. Mungkin kalau teman-teman sendirian, teman-teman bisa praktikkan, atau teman-teman ketika ada di dalam kelompok, coba ambil waktu untuk praktikkan ini terlebih dahulu. Mungkin kita bisa tanyakan dulu kepada teman-teman kita di dalam diskusi, apakah kita punya waktu seperti ini di saat teduh kita. Selain mungkin baca Alkitab dan doa, itu penting. Tapi ini ada bagian yang penting juga di dalam saat teduh, kita review hari kita. Kita punya nggak waktu seperti itu? Coba tanyakan kepada teman-teman kita. Yang kedua, coba kita melakukan ini sejenak di dalam kelompok kita ataupun secara pribadi. Coba lakukan ini mungkin sekitar 10 menit sampai 15 menit, baru nanti kita bisa sharing dengan kelompok kita. Coba praktikkan ini dan coba rutinkan. Ini menjadi kuncinya. Kalau kita tidak rutin agak susah. Mari kita belajar rutinkan, mungkin seminggu, 2 minggu, setiap hari. As simple as that, kita 10-15 menit. Coba praktikkan ini, sharing kepada kelompok apa yang saya temukan dari pertanyaan yang tadi. Teman-teman, biarlah ini menjadi momen di mana kita melihat kehadiran Tuhan, jejak Tuhan di dalam hidup kita. Sekecil apapun itu adalah bukti Tuhan mengasihi kita. Teman-teman, jangan lupa untuk saat teduh dari bahan yang disediakan dan Tuhan menolong kita di dalam masa-masa ini. God bless you all.